Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil gummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia taufik dan hidayahnya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya adalah teladan bagi kita. Sebab mereka adalah orang-orang yang terbaik, yang selalu mendapatkan bimbingan langsung dari muallimul basyariyah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh kehidupan mereka menjadi qudwah, menjadi uswah, teladan yang baik bagi kita, yang mesti kita tiru dan kita contoh. Namun pada hari ini kita bersama salah seorang dari mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang daripada 5.000 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masalah nama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah daripada namanya sendiri, dan lebih tersohor kunyah, gelar yang melengket pada dirinya daripada nama aslinya. Bahkan hari ini kalau kita bertanya kepada anak-anak kita, banyak di antara mereka yang tidak tahu dan tidak kenal siapa nama asli daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mempunyai nama Abdurrahman ibn Sakhra ad-Dawsi. Namanya adalah Abdurrahman. Kenapa bisa menjadi panggilan Abi Hurairah? Disebutkan semenjak kecil beliau suka dan memelihara kambing-kambing. Namun ketika beliau memelihara kambing, beliau juga membawa anak-anak kucing. Karena kebiasaan memelihara dan bermain-main dengan kucing-kucing kecil ini, sehingga teman sebayanya memanggil dengan panggilan Abi Hurairah atau Abu Hurairah. Maka semenjak itu sampai menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggilan ini melengket kepada dirinya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah orang yang cinta kepada ilmu. Bahkan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya beliau meriwayatkan tidak kurang daripada 5.000 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membagi malamnya menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk istirahat, satu lagi untuk ibadah, dan satu lagi untuk mengulangi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kehidupan beliau yang sangat sederhana, bahkan bisa disebut dengan kehidupan yang sangat miskin. Beliau adalah ashabus suffah, orang-orang yang tinggal di masjid karena tidak mempunyai rumah. Bahkan
suatu malam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu keluar karena rasa lapar yang bersengatan. Ketika dia tanya kenapa dia keluar pada malam-malam seperti itu, maka Abu Hurairah mengatakan, tidaklah yang mengeluarkan saya pergi ke jalan kecuali rasa lapar yang bersengatan yang saya rasakan. Maka mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan setiap mereka itu 2 biji korma, 2 buah korma. Kemudian Abu Hurairah memakan, kemudian yang satu disimpan, satu dimakan, satu disimpan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, untuk apa engkau menyimpan yang satu lagi wahai Abu Hurairah? Dan Abu Hurairah menjawab, untuk ibuku. Ini juga salah satu bukti bahwasanya Abu Hurairah adalah orang yang paling berbakti dan mencintai ibunya. Kata Rasulullah SAW, makan saja, nanti saya tambah 2 butir lagi untuk ibumu. Dan banyaklah minum air, bisa mencukupkan dan bisa mengenyangkan kalian. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sangat cinta dan menginginkan ibunya untuk masuk Islam. Sampai suatu ketika dia mengajak ibunya untuk masuk Islam, akan tetapi ibunya pada saat itu karena belum disapa hidayah, tidak mau bahkan menyebutkan kata-kata yang tidak baik untuk Rasulullah SAW, sehingga Abu Hurairah mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Dan pada saat itu Rasulullah menangis dan Abu Hurairah minta agar didoakan agar ibunya mendapat hidayah. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah petunjuk ibu Abi Hurairah. Ketika beliau pulang, benar apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Tidak sampai hitungan bulan, tidak sampai hitungan pekan, tidak sampai hitungan hari, hanya beberapa selang doa Rasulullah SAW, Abu Hurairah pulang dan dia dapatkan ibunya sampai di rumah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah bagaimana Abu Hurairah berada di tempat dan hati Rasulullah SAW karena kesabarannya, kecintaannya kepada ibu dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang menarik. Juga beliau bersama Rasulullah SAW. Suatu ketika Abu Hurairah merasakan kelaparan yang bersangatan, kemudian dia duduk di jalan berharap agar ada sahabat-sahabat yang lewat dan bisa mengajak beliau untuk makan ke rumahnya. Akan tetapi pada saat itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lewat, Abu Hurairah bertanya sampai pertanyaan menjurus pun untuk bisa Abu Bakar mengajak Abu Hurairah untuk makan ke rumahnya. Namun Abu Bakar pada saat itu tidak juga memahami keadaan Abu Hurairah. Bahkan ketika Umar pun lewat juga demikian. Sampai Rasulullah SAW lewat, disinilah bagaimana jiwa seorang pemimpin, jiwa orang yang berakhlak mulia, dia langsung paham dan mengetahui keadaan Abi Hurairah. Maka Rasulullah SAW mengajak Abu Hurairah untuk ke rumahnya, kemudian diberikan satu hidangan, yaitu satu bejana yang di dalamnya ada air susu. Kemudian dipanggil seluruh ashabus suffah untuk minum air susu ini, dan mereka minum. Kemudian terakhir diminum oleh Rasulullah SAW. Dari kisah-kisah ini sungguh banyak kita mendapatkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Hurairah dan juga seluruh sahabat-sahabatnya. Dan begitu juga bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW sangat memuliakan dan sangat mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW
bersemangat untuk selalu mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu menempatkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dan menjadikan itu adalah jejak langkah yang akan kita teladani dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka pada hari yang tidak ada gunanya harta dan anak-anak kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.